Oke guys, kali ini tuh ada servisan 2 jam tangan ini dari satu customer. Gitu. Ini nampaknya kopel ya. Ini dia kado, namun di sini tuh masih ya ini kata customernya kok kopel. Tapi ini tetap dinamakan kopel karena apa? Kopel itu nggak harus sama. Yang penting satu untuk cewek, satu untuk cowok. Untuk objek atau jamnya itu nggak harus sama, itulah yang dinamakan kopel gitu. Bukan kalau sama itu bukan kopel, kalau sama saya lebih cenderung apa, kalau misalkan sama namun model berbeda, cowok dengan cowok itu nggak bisa dikatakan kopel. Yang dinamakan kopel adalah cowok dan cewek, itu baru dinamakan kopel. Oke, nggak perlu dibahas, nggak berfaedah, langsung kita eksekusi saja. Kadang kita itu terjebak dari hal-hal yang tidak penting gitu. Hal yang tidak penting itu kita bahas sampai tuntas, tidak ada faedahnya gitu. Oke, sebelumnya kita bisa lepas ini dulu karena hidup ini terlalu sibuk, selalu penting. Kita lihat dulu kerusakan ini apa ini. Oke, setelah kita analisa dan mengetahui mekanisme kembali ke mekanisme untuk tutup ini itu tidak menggunakan drat yang otomatis. Aku menggunakan ini guys. Teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini atau peso, namun kalau peso hati-hati, atau pemes yang tebal. Aku biasanya dulu menggunakan pemes, namun itu hati-hati juga penggunaan pemes atau peso itu hati-hati karena itu merupakan benda tajam. Benda tajam tidak cocok untuk tangan kita. Ini baterainya udah habis ini ya. Ini cuma casingnya saja ini udah seperti ini. Nanti kita akan membersihkannya bagaimana? Apakah pakai air sama deterjen? Itu cara membersihkan atau mekanisme membersihkan baju gitu. Nah, ini bisa membersihkan jam, beda lagi ya gitu. Membersihkan pikiran juga beda lagi. Nah, di sini ada seal secara mekanisme. Seal ini dia untuk apa? Untuk tahan air. Seal ini itu tahanan air. Namun pada prosesnya kita bisa lihat pada knop, apakah knopnya juga memungkinkan untuk tahan air gitu. Dan ini memungkinkan untuk tahan air. Ini dibuat tahan air enggak ini? Enggak usah. Biayanya nambah kalau tahan air. Enggak usah. Cuma dibersihkan casingnya aja ya. Oke, dia customer minta, karena padahal kalau misalkan tak buat tahan air itu paling bayar 10.000 aja. Tapi customer nggak mau, ya udah. Sebagai tukang servis kita juga memperhitungkan gitu. Itu namanya apa itu? Kalkulasi ya, itu istilahnya sejatinya itu kalkulasi. Kalau alatnya apa namanya? Kalkulator ya, gitu. Jadi itu selaras. Nah, ngomong-ngomong soal selaras ini, karena sejauh ini kita sudah membahas psikologi ya, gitu. Ini tak kasih tips psikologi. Psikologi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya psikologi khusus itu. Ini udah mati guys ya, baterainya ini udah mati. Kita cek dulu apakah off di mesinnya. Kalau off ini aku harus mengeluarkan energi dan biaya tambahan ini. Ini berarti akibat tidak apa itu? Akibat lama tidak diganti dan terjadilah kebocoran pada baterai ini. Oke. Kali ini feeling saya mengatakan apa ini? Terus bisa diperbaiki atau tidak? Ya, meskipun tahu bisa diperbaiki atau tidak, tetap kita ada alurnya, ada prosesnya untuk
sebagai yang kita harus jalani gitu. Meskipun kita tahu bahwa nantinya bagaimana, karena prosesnya harus seperti ini, ya kita harus seperti ini, harus jalani gitu guys. Nggak boleh kita hindari, itu nggak boleh, itu namanya melawan hukum alam gitu. Dan ini mati guys ya. Sedangkan ada apa itu orang atau anak bawaan dari kecil, dia itu indigo. Indigo di sini bukan indigo supernatural yang melihat jin dan jens, itu bukan. Itu kalau di situ maksudnya perdukunan. Kalau di dalam perdukunan itu menggunakan imajinasi, visualisasi yang apa itu tidak real artinya tidak bisa dibuktikan. Nah, kebanyakan praktek perdukunan ini tuh para pakar-pakar malah menggunakan justru menyimpang dari hal negatif. Ini bukan hanya perdukunan saja, tapi juga mengarah ke kebatinan, dan kebatinan itu mengarah ke religi gitu. Pada orang yang suka kayak begini, dia untuk memasuki gelombang alfa itu menggunakan apa? Yang positifnya ya berpuasa, semedi, itu positif. Orang-orang memasuki gelombang alfa, bawah sadar. Yang negatif, yang cepat ini ada, dia menggunakan narkoba gitu. Untuk memasuki gelombang alfa ini dia menggunakan narkoba. Contohnya apa? Banyak contohnya. Yang paling terkenal di sini adalah apa itu? Ryo Kiyoshi, karma itu seperti itu. Namun karena dia tidak memahami sejatinya metafisika itu apa, jadi dia itu seperti itu. Makanya kita harus mengenali semua ilmu itu, kita kenali gitu. Kita kenali, pahami, dan resapi. Ini mati gitu. Oke, aku menggunakan di sini. Bisikan dulu guys. Semua yang namanya ilmu pengetahuan maupun kehidupan itu sebenarnya ada rumusnya bila kita rumuskan gitu. Dan ada penjabarannya bila kita jabarkan seperti itu. Suatu contoh saat teman-teman, atau ini untuk mahasiswa psikologi ya, psikolog, itu saat belajar tentang pengembangan diri, yaitu pengembangan diri adolescent, pengembangan diri orang dewasa, pengembangan diri ini dan bengek, itu kalau dibukukan, itu bisa berjilid-jilid, berjilid-jilid gitu. Dan itu tebalnya itu nggak main-main itu kalau dibukukan. Namun setelah teman-teman baca gitu, ya teman-teman baca, teman-teman pelajari, itu sebenarnya terlalu bertele-tele. Karena apa? Karena dalam perumusan pengembangan diri itu intinya hanya menguatkan mental. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari pengembangan diri itu tidak ada, karena pada istilahnya itu adalah menguatkan mental gitu. Sudah mempelajari pengembangan diri begini-begini terus dikira bisa terbang gitu, tidak bisa, karena istilahnya adalah menguatkan mental. Makanya tempur itu yang utama gitu. Tempur, live, praktek itu yang lebih utama. Kalau ini feeling saya mengatakan nggak bisa diperbaiki. Ganti mesin ini ada yang rusak semua. Namun rusaknya ini bisa kembali kemarin sudah tak terangkan, bisa di shock terapi ya, gitu untuk mesin. Kalau dalam dunia medis, dunia kedokteran itu ada nama shock terapi. Jadi kembali lagi intinya, teman-teman mempelajari istilah pengembangan diri itu nggak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah menguatkan mental, itu aja. Simple, satu kata itu mencakup semuanya, itu dirangkum. Jadi nggak perlu kejebak ke situ. Ya kalau misalkan teman-teman wawasan ya tidak apa-apa. Nah gitu. Tapi kalau kalian teman-teman intinya cari kata inti, yaitu tak kasih tahu itu gitu. Ini cocok gak kita samakan dalam ini apa itu?
ini asnya guys ya. Kita cocokkan as ini sama ndak. Kalau sama berarti masih bisa difungsikan. Ingat rumus persamaan di matematika dan rumus jam tangan ini apa hubungannya, kan nggak ada kan gitu. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa karena apa? Meskipun pada ini apa itu ujungnya itu memiliki ukiran, karena ini sistemnya seperti ukiran yang sama, namun pada diameter belakang ini lebih panjang, yang otomatis bila kita masukkan di mesin ini tidak mau menerima. Nah gitu, karena bukan pakaiannya gitu, bukan pakaiannya. Seperti kita sekolah pun juga ada pakaian sekolah, nah, gitu, ada pakaiannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa pakaian sekolah dibuat untuk pakaian renang, ya tidak bisa. Pakaian musim dingin dibuat untuk musim panas, tidak bisa. Bisa saja, namun itu bukan pakaiannya, maka akan menimbulkan atau efek gitu, atau resiko yang negatif gitu. Oke, kita ini dulu. Wah, ini rusak ini. Nanti kalau misalkan itu baru dasar-dasarnya ya, selama ini pasti dasar-dasarnya sampai sini. Nanti tak kasih penjabaran lebih rinci dan rinciannya nanti pada pembahasan metafisika yang buku yang sudah saya karang gitu. Namun ini hanya sebatas dasar-dasarnya saja dulu. Namun dasar-dasar ini bila dipraktikkan di dalam kehidupan itu cukup bagus gitu. Bagus untuk menambah wawasan tentunya, atau untuk pengaplikasiannya. Sambil apa itu nyervis ini, kita juga akan apa ya, sharing ilmu. Nah gitu, sharing ilmu gitu guys. Oke, kita pasang. Untuk memasang jarum seperti ini itu udah tak kasih tahu bagaimana caranya memasang jarum seperti ini. Kita harus ke depan sini. Ini ada lagi manifestasikan benda atau hal-hal yang sudah lampau ke dalam diri, apakah bisa? Ingat rumus dari Albert Einstein yang apa itu relativitas itu, ini agak ke dalam sedikit. Relativitas umum itu pada Albert Einstein itu menjabarkan bahwa sanya gitu, setiap ruang ini memiliki apa ya, medan atau koneksi yang sama, nah, gitu, tidak terbatas ruang dan waktu, nah, seperti itu. Makanya ilmuwan ini berlomba-lomba untuk menciptakan alat penjelajah waktu yang bisa menjelajahi waktu lampau dan lain-lain. Itu sudah dibuktikan oleh orang zaman dahulu gitu. Namun zaman dahulu itu nampaknya pakar-pakar metafisik ya, gitu. Jadi ada telekomunikasi zaman dulu, juga ada telepati seperti itu. Itulah hasil pemikiran orang-orang zaman dahulu. Namun untuk membuatnya gitu, kalau sekarang kan dibuat skala besar dengan mesin, set langsung bisa ribuan. Kalau dahulu nggak bisa, orang satu kalau mau membuatnya ya harus menghabiskan sisa hidupnya gitu, karena bentuknya metafisik, beda dengan fisik yang bisa kita pegang gitu. Nah ini masih mati guys. Oke, ini mati, mesinnya kok masih mati ya,
karena memang mesin itu rusak, kita perbaiki dengan minyak ciptaan saya. Nah, gini. Minyak ciptaan saya ini juga awalnya ciptaan orang gitu, lalu tak buat menjadi ciptaan saya gitu. Nah, kita berikan shock terapi pada mesin ini. Nggak bisa ini. Kita gunakan ini guys. Nah, ini namanya shock terapi, sekarang hidup. Oh, gitu. Hidup bisa. Oke, namanya apa tadi? Shock terapi pada mesin. Nah gitu, kita berikan dia shock dulu. Istilah orang Jawa juga ada sebenarnya dulu. Kita orang Jawa itu begini, nek wong iku kecepit, nah gitu, sing mecotot topo akale. Kalau orang itu terjepit maka akalnya ini keluar. Nah, itu istilah orang Jawa. Tuh guys. Jadi kayak dalam religi pun juga ada namanya itu ritual atau amal yang bisa diringkas. Ya, itu dalam religi seperti itu ada kalau kita mendalami ke dalam. Suatu contoh pada apa itu bimbel. Nah, ini bimbel ini aku yang ngasih itu teman saya orang pastor. Itu waktu aku SMA sering berkomunikasi dengan dia melalui surat, email. Nah, gitu. Padahal zaman dulu kayak gitu kan jarang. Dalam Mazmur dan Amsal aku dulu dikasih pertama itu seperti itu, bimbel. Karena itu bentuk minoritas, kita kasih apa itu yang mayoritas saja, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran. Jadi di Al-Quran juga ada bermacam-macam surat gitu. Bila surat ini dibaca itu amalnya itu bisa mencakup semuanya. Nah seperti itu yang bisa diringkas. Dalam ritual ya itu juga ada namanya sholat qadha. Nah, itu bisa diringkas juga. Namun itu pada keadaan yang tertentu, ada aturannya ya. Seperti itu. Tuh. Kita melakukan itu ya harus apa itu melalui proses yang harus dilalui, yaitu apa syaratnya musafir dan lain-lain. Itu maksudnya ke aturan namanya itu syariah gitu. Syariatnya itu zahirnya itu seperti itu. Kayak dulu itu istri saya tanya gini, karena dalam religi hukumnya juga beda-beda. Karena aku di sini mengumpulkan hanya mayoritas, minoritas seperti Hindu, Buddha juga ada yang sama seperti itu. Misalkan teman saya itu habis wudhu, bukan teman saya, istri saya habis wudhu, ya teman hidup saya tanya gitu sama saya menyentuh kamu batal tidak? Kalau secara saja batal, namun kalau secara apa itu, kalau orang-orang nyebutnya itu bukan toriko ya, toriko itu jalan. Secara apa aku nyebutnya kemarin, aku lupa sih. Pokoknya intinya kalau secara inti ya dalamnya ya tidak batal, karena dalam memegang itu tidak menggunakan syahwatnya. Itu ada jelas seperti itu. Yang benar yang mana tergantung otak Anda menjangkaunya nalar gak sampai di situ. Kalau gak nalar ya gak usah ya, yang nalar aja gitu.
yang sesuai nalarnya Anda. Nah, gitu. Itu yang dinamakan, kalau nggak nalar, kan aku balik lagi kan ke otak. Kita sampai sini sudah mempelajari bab logika. Logika itu dalam, kalau di santri ya, saya bukan santri sebenarnya, saya bukan santri, nggak pernah nyantri saya. Itu ada yang namanya istilah ilmu mantek. Mantek itu sama dengan logika, nalar. Nah, mantek diciptakan bukan untuk kita menyempurnakan bacaan kita, bukan, tapi untuk kita berpikir. Nah, gitu sebenarnya gitu. Matematika sama mantek, matematika kan hampir sama itu, yang membahas tentang logika. Mati lagi guys, mati lagi. Jadi menjalani itu sesuai kemampuan nalar. Kalau nalar kita belum sampai ke sana ya nggak usah jalani. Gitu. Nalar kita masih di sini ya di sini aja, belum sampai di sana, karena semua ada prosesnya. Nah, ini kok mati lagi guys. Kita shock terapi lagi ya. Ini hidup, nah seperti itu. Biarkan hidup berapa menit. Namun nanti kalau misalkan tak cabut sekarang, itu nanti mati lagi mesinnya. Harus di shock terapi lagi. Nah, sambil menunggu ini menyesuaikan itu, kita akan membahas yang ini. Kita akan memegang yang ini aja. Gitu. Casingnya rusak guys, casingnya rusak. Ini bukan rusak, maksud saya kotor ini untuk membersihkan. Kalau pakaian ada namanya sikat dan deterjen. Nah kalau misalkan ini bersih, berarti lawannya adalah dengan sikat juga, namanya sikat. Nah itu sikat besi gitu. Sikat pakaian jadi ada fungsinya beda-beda. Nah seperti ini cara menyikatnya. Ini jangan terlalu lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti warnanya berubah. Warna pada stainless ini tuh akan berubah gitu. Kita perbaikinnya dulu guys. Pada ini gitu. Ini udah lumayan rapi, kita bisa lihat. Nah kalau sudah kita sikat seperti itu sudah rapi, sudah lumayan rapi lah. Namun ingat jangan lama-lama menyikatnya, juga jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras maka akan terjadi perubahan warna. Karena warna dasar daripada jam tangan yang ini karena bukan stainless steel asli ya gitu. Dia lebih tepatnya menggunakan perunggu. Kalau perunggu itu lama-lama bisa bintik-bintik dan hancur.
itu istilahnya korosi ya, gitu dalam istilah IPA kayaknya ya. IPA atau fisika itu? IPA atau kimia juga masuk ya, kimia ya IPA juga gitu. Itu istilahnya akan terjadi korosi ya, atau dalam istilah panas itu pemuaian ya, gitu. Nah seperti ini kita biarkan, itu masih hidup yang ini ya, yang masih hidup kita biarkan biar dia terbiasa dulu. Wah, biasa untuk hidup nah, gitu. Nah ini masih hidup dan ini lebih lumayan daripada tadi ya casingnya. Seperti ini. Nah, kalau ini tak lepas lagi bisa enggak gitu. Bisa. Berarti kita sesuaikan ini dulu di sini ya. Ini sesuaiinnya di mana ini? Sesuai ini aja dulu. Nah, potong di sini. Aduh, lah pemotongku mana? Wah, ini jangkauan alatnya itu agak jauh. Tak potong seperti biasa aku memotong rantai jam tangan nah gitu, lagunya Wali Fals gitu ya. Ini kurang simetri itu apa sih? Simetri apa Bu itu? Visual apa? Dia kesana, nanti kita tanyakan lagi simetri itu apa. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba aku ngomong simetri ya gitu. Itu adalah memori yang terekam di otak saya, memori yang sudah terekam di otak saya waktu saya sekolah. Itu ada yang namanya sumbu simetri ya, sumbu simetri ya, itu apa fungsinya juga nggak tahu, belum tak pelajari gitu. Dulu udah bisa dan sekarang lupa kayak nampaknya seperti itu. Nah kita akan motong seperti ini, kayaknya berhubungan dengan garis itu. Nanti untuk matematika juga ingin mendalami matematika juga ada ini ada pakarnya. Istri saya itu matematika. Oke, sementara kita ini dulu. Ini yang mana sih tadi? Oh ya salah guys, kok yang ini tuh yang saya apa itu kikis, yang kikis seharusnya yang ini, karena pada apa itu ininya tuh lebih pendek nah, gitu.
Nah, ini mati lagi nih guys, mati lagi nih. Kita shock terapi lagi harusnya. Kalau setelah kita bongkar, nah kita shock terapi lagi biar hidup. Wah ini minta di shock terapi lagi nih kayaknya. Nah, ini baru hidup, setelah di shock terapi ini baru hidup. Jadi perlu dipancing ini mesinnya ini biar hidup itu. Kalau nggak dipancing dia nggak mau bergerak. Coba saya ini masak dipasang dulu backcase-nya, nah gitu. Ini seperti ini sudah tak pasang backcase-nya ya, tinggal membersihkan. Ini kalau tak tarik dulu sebentar, tak tarik, nantinya dia kalau sudah ditarik dia nggak mau hidup lagi, harus minta dipancing. Oh bisa, yang penting pokoknya tidak lepas itu dia bisa gitu ya, tidak lepas dari mesin itu bisa. Nah lalu tugas saya ini juga kotor, nanti akan saya bersihkan, nah gitu. Oke, di sini sekalian ya gitu sekalian, karena kita sudah terlanjur membahas namanya psikologi. Nah ini karena orang Indonesia ini atau istilah Nusantara ini identik atau dengan budaya merantau. Nah pada merantau ini ada yang namanya tadi itu psikologi khusus. Psikologi khusus ini terbagi menjadi berbagai macam. Kalau misalkan khusus itu sebenarnya selaras itu kalau dirumuskan itu selaras dengan alam gitu. Selaras dengan alam sudah ada tanda-tandanya. Ini kalau istilahnya adalah psikologi seni atau seni membaca paras muka. Seni membaca paras muka gitu. Ini di Jawa pun juga ada, di setiap daerah juga ada seni-seni seperti ini ada. Kalau di orang Jawa itu nyebutnya primbon. Kalau orang Barat, kalau dalam dunia pendidikan itu namanya psikologi, namun masuknya pada psikologi khusus karena ada istilah dua psikologi, antara psikologi khusus dan umum. Kalau di dunia formalnya itu seperti itu. Misalkan teman-teman merantau, ini tips untuk merantau. Kalau misalkan teman-teman merantau dan situ baru mengenali orang, nah gitu, atau misalkan lagi dapat karakter orang itu dapat dilihat dari ciri-cirinya, dan ciri ini sebenarnya selaras dengan alam. Nampaknya alam itu sudah selaras. Kalau orang itu matanya lebar, besar, gitu, orang itu cenderung memiliki perasaan yang mendalam, gitu. Perasaannya itu mendalam, kayak orang-orang India itu kan, yang wanitanya terutama itu kan, dia memiliki perasaan yang mendalam, identik dengan perasaan gitu. Kalau di waktu, kalau misalkan pada waktu dia lebih banyak meluangkan waktu dan kasih sayang, nah, seperti itu. Kalau matanya sipit, nah ini waktunya itu dia lebih ringkas, dia nggak mau berlama-lama. Nah, istilahnya bukan kalau mata sipit ini membahas mata dulu ya, artinya dia membara waktu itu lebih cenderung cepat gitu, to the point. Nah situ pokoknya kita dalam pekerjaan tuh sacet gitu, seperti itu kalau membahas waktu. Kalau orang itu bibirnya tebal, maka dia itu kalau diajak ngomong enak, penjabarannya enak.
Kalau orang yang bibirnya tipis, kecil, nah itu lebih banyak to the point, nah, gitu. Kadang orang sidik tapi nyelkit seperti itu, sidik tapi nyelkit. Ya gak gitu juga, intinya dia irit tentang pembicaraan. Kalau ngomong bukan itu tentang pembicaraan, pada intinya to the point istilahnya gitu, nggak mau bertele. Ya yang cerewet juga ada tipis tapi cerewet, tapi dalam ucapannya tuh langsung to the point pada intinya gitu. Jadi dalam pengaplikasiannya seperti apa, kalau teman-teman baru datang dan menemui penjual, cari yang memiliki mata besar, bibir tebal, maka teman-teman akan mendapatkan, kalau misalkan telur dadar ya, dia akan mendapatkan super besar dari telur dadar itu. Nah, lalu teman-teman membeli pada orang yang apa itu, mata sipit tadi, bibir kecil, nah itu dia akan lebih ke rasa dan mendapatkan porsi sedikit, nah gitu. Lalu kita bertanya pada orang yang memiliki bibir tebal dan mata besar, teman-teman akan mendapatkan informasi yang detail, bahkan dia sampai menggambarkannya. Aku pernah melakukan itu, sampai digambarkan rute itu di tanah, nah, seperti itu. Jadi sini belok sini gitu. Namun teman-teman bila menjumpai mata sipit bibir kecil itu, ini sebatas itu saja untuk pengetahuan dasarnya, seperti itu teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Kalau mata sipit berkecil, orang itu hanya memberikan menunjuk itu bagi dia itu sudah lebih daripada cukup, seperti itu. Nah, ini mesinnya mati lagi nih guys, seperti itu prakteknya dalam realita itu. Namun itu perlu dikembangkan lagi teman-teman, dipikir lagi dan dikembangkan. Itu dasarnya tuh seperti itu. Nah, itu udah cukup. Itu penjabarannya juga enggak itu aja, banyak sebenarnya. Ini malah jadi apa itu, ngedrat tadi, curut gitu, tahu kan? Isinya itu yang ngedrat itu. Ini isinya seperti ini guys, curut ini. Jadi isinya itu cepat kalau kayak gini. Jadi nanti kayak jam otomatis gitu loh, kayak jam kinetik. Ini yang isinya itu abnormal, seperti ini. Kita bongkar lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini dia itu sebenarnya ini berputar, namun berputar didiamkan dulu. Lalu kalau misalkan dapat strom, dia langsung menghadap curut gitu. Itu terjadi pelemahan istilahnya, itu IC-nya itu lemah. Kalau dalam dunia teknik itu lemah IC-nya. Jadi kalau biasanya malas kali giat, maka sasat itu. Kalau manusia itu seperti itu, malas tapi sekali mau kerja itu langsung sasat seperti itu. Kalau hari-hariannya itu malas, itu sama seperti orang yang seperti itu. Mekanisme IC yang lemah itu seperti itu, abnormal istilahnya. Nah, kita perbaiki di sini. Oke, kita menggunakan minyak racikan saya gitu. Ini sudah tak kasih tahu ya, cara membuat minyak ini sudah kasih tahu, namun tidak saya spesifikasikan dengan judul, tidak, karena itu ada di sela-sela konten, nah gitu. Cocok saya yang jeplak ini, nah gitu, memberi tips yang tak terduga gitu. Tips yang tak terduga.
Ini bro, di shock terapi lagi nih guys. Nah ini bisa. Ini nanti kita diamkan apa itu sekitar beberapa jam sampai dia terbiasa untuk hidup, karena ini sudah lama mati ya, itu matinya seperti itu, sudah lama mati. Bahkan jamuran setelah kita bersihkan dan memberikan dia shock terapi, akhirnya dia hidup. Dan hidupnya ini itu perlu penyesuaian untuk putarannya gitu. Gitu. Atau kita nanti kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan shock terapi lagi dengan ini, alat ini. Untuk prakteknya ini sudah sering tak kasihkan tahu ya, sudah sering tak kasih contohnya, itu sudah sering tak kasih tahu menggunakan praktek ini. Karena saya sampai sekarang belum dibelikan soldel istri saya, jadi aku menggunakan alat khusus seperti cas itu ya, sebagai media, sebagai power, nah, gitu, untuk menghidupkan mesin itu. Nah ini kita sudah membersihkan semuanya, nah, gitu. Nah, sudah bisa, jadi 2 jam ini udah bisa apa itu dipakai. Namun yang ini itu ada PR-nya itu tidak boleh diapa-apain dulu, biarkan dia menyelaraskan atau menyesuaikan putarannya dulu gitu. Nanti kalau misalkan kok masih mati, berarti ada yang kotor, pada mekaniknya ada yang kotor itu kita bisa mencuci tanpa membongkar mesin. Nah ini saya kasih tahu, kalau dulu kan kemarin belum kasih tahu. Dengan menggunakan ini kita kasih dia minyak atau air, karena mesin direndam air itu sebenarnya tidak apa-apa. Kemarin udah tak praktekkan, atau istilahnya eksperimen mesin kita rendam di dalam air. Nah itu tidak apa-apa, itu masih hidup. Tidak terjadi istilah konsleting, itu tidak terjadi gitu. Nanti seperti itu. Ini baru teorinya. Nah praktiknya kapan? Next ya, gitu. Next time, lain waktu. Nah, gitu. Oke, nanti kan teknik-tekniknya tentu di channel Jendela saya. Salah. Oke, nanti kan teknik-teknik saya tentu di channel Jendela Wali. Nah, gitu.